Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di mimbar gemar online GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung pada hari ini Kamis 5 Juni 2025 bersama saya Dwi Yatmi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini yang terdapat di dalam Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. Perikopnya adalah keselamatan yang besar. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan, kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Kitab Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4 ini sudah memperingatkan kepada kita tentang 3 aspek tersebut dengan kata teliti. Teliti itu yang bahasa lainnya itu cermat atau berhati-hati. Memperhatikan apa yang telah kita dengar. Teliti sebelum membeli, teliti sebelum membaca, teliti terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan-tindakan yang baik atau tidak baik, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan salah kira-kira, apalagi salah menafsirkan maksud Tuhan dalam hidup orang-orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dalam pikiran penulis surat Ibrani ini ada 2 wahyu yang dianugerahkan Allah kepada umatnya. Antara lain yang pertama yaitu wahyu tentang hukum yang datangnya dengan perantaraan malaikat, yaitu wahyu hukum dasatitah, atau kita dapat menyebutnya 10 hukum Allah, 10 perintah. Setiap orang yang melanggar hukum atau perintah 10 hukum Allah itu akan dikenakan hukuman yang setimpal. Dan yang kedua, Bapak Ibu, wahyu yang datangnya dengan perantaraan Yesus Kristus, Sang Putra, yang juru selamat kita, Bapak Ibu. Wahyu ini jauh lebih besar ketimbang wahyu hukum dari ke-10 hukum Allah. Setiap pelanggaran terhadap wahyu ini mendapat hukuman yang jauh lebih berat. Karena itu Bapak Ibu, manusia tidak bisa mengabaikan wahyu yang datangnya dari para malaikat, apalagi mengabaikan wahyu yang lebih besar, yaitu yang berasal dari Yesus Kristus itu sendiri. Wahyu Allah melalui Kristus menghantarkan manusia pada masa ini pada keselamatan yang sejati. Hanya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka manusia sudah memperoleh anugerah keselamatan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya yang mengancam hidup manusia bukanlah ketika ia berkata terkena bencana. Sebaliknya, saat dirinya itu berbuat dan terhanyut dalam dosa. Hari demi hari, banyak sekali orang semakin jauh dari Allah. Banyak orang yang tak sadar bahwa dirinya itu terlibat dalam suatu keadaan. Pada akhirnya
menemukan hidupnya berantakan dan telah menghancurkan orang lain. Hari-hari yang kita jalani di dunia ini seringkali berhadapan dengan godaan yang nampaknya tidak berbahaya, tetapi sebenarnya sangat berbahaya bagi kerohanian kita. Godaan itu berupaya menarik perhatian kita sedemikian rupa, supaya tanpa kita sadari, kita terbuai dalam rasa nyaman, kepuasan diri, dan rupa-rupa kesenangan jasmani. Akibatnya, kita bisa hanyut terbawa arus, mulai mengurangi kedisiplinan rohani, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, dan menggantikannya dengan kesibukan duniawi yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi kekekalan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita perlu menyadari hal ini supaya keselamatan besar yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita tidak akan sia-sia. Jadi, kita mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memelihara keselamatan secara konsisten. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan bagaimana caranya supaya kita dapat menghargai keselamatan besar dari Tuhan dan tidak terbawa arus duniawi. Yaitu, yang pertama, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang kita dengar. Kita bisa baca di ayat 1 tadi. Maksudnya adalah kita harus sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Jadi, bukan sekedar membaca atau mendengar firman, tetapi sampai melakukan atau menghidupi firman. Pelanggaran dan ketidaktaatan bersumber dari ketidaksetiaan Pelanggaran dan ketidaktaatan bersumber dari ketidaksediaannya manusia itu untuk mendengar firman Tuhan. Kekerasan hati manusia yang menolak suara Allah, yaitu firman Allah, bisa membuatnya menyia-nyiakan keselamatan Allah itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, marilah kita senantiasa membuka hati, pikiran, dan telinga kita untuk mendengarkan firman Allah, agar keselamatan yang telah kita terima tetap lestari dalam kehidupan kita. Surat Ibrani ini memberikan peringatan kepada kita semuanya agar kita tidak menyia-nyiakan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena barang siapa yang menyia-nyiakan, ia akan mengalami kerugian yang amat besar, yaitu kehilangan keselamatan. Selain memberi peringatan, perikop ini juga mendorong kita agar jangan menyia-nyiakan keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus terhadap diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, tetaplah yakin dan percaya bahwa karya Kristus telah menggenapi seluruh hukum Taurat, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan pembenaran. Inilah suatu kesempatan besar. Maka selagi kita masih hidup dalam dunia ini, janganlah kita melewatkan kesempatan itu. Janganlah menyia-nyiakan keselamatan yang telah dianugerahkannya kepada kita. Puji nama Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu dapat merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita mengaminkan firman Tuhan ini dengan berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, pada hari yang indah ini Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk selalu taat, untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, untuk tidak meninggalkan firman-Mu sedikit pun Tuhan, meninggalkan Engkau sedikit pun Tuhan dalam kehidupan kami. Engkaulah penolong kami, Engkaulah penuntun jalan kami Tuhan.
Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu ini dapat memegang atau menuntun langkah kami pada hari ini. Setiap kami melewati hari-hari kami, menjalani kehidupan kami, untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap setia melayani Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, apalagi kami menyia-nyiakan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam kami melaksanakan kegiatan kami masing-masing, baik kami sebagai ibu rumah tangga, baik kami sebagai pegawai, karyawan, baik kami sebagai pelajar, mahasiswa, siapapun kami Tuhan, Engkau tetap membawa kami ke jalan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Maaf Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Salam bergemar. Tuhan Yesus memberkati.